Siapa? Aldi, bisa nih? Silakan pimpin. Baiklah, sebelum kita mulai penuh kita tadinya, marilah kita mulai dengan basmalah. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Udah makan? Udah. Ada yang udah, ada yang belum ya? Kalau yang belum nanti saya ini akan makan. Oke? Kegiatan kita pada hari ini mungkin sama dengan yang sebelumnya. Yang sekarang kita masuk ke tema yang kedua. Nah, yang mana kegiatan ini yaitu kegiatan biblioterapi lanjutan. Nah, yang kegiatan hari ini temanya tekanan hidup menjadi tantangan untuk maju. Yang mana yang udah di-share ya ke handphonenya masing-masing. Nanti kita baca seperti yang sebelumnya, per orangnya satu halaman. Nah, sebelum kegiatan kita mulai, ada yang belum kenal? Udah kan? Kita udah perkenalan diri, udah akrab. Nah sekarang untuk lebih akrabnya lagi, Ibu mempunyai satu permainan. Nah yang mana permainan ini yaitu ini satu, dua, tiga, empat, limanya gigi. Ya bisa nanti kalau seandainya ada yang salah. Ini kita kasih hadiah, mungkin bisa nyanyi atau apalah nanti ya. Oke. Bubur, oke lah bubur ya. Duduk aja. Bubur, sorry bubur ya harus. Kita kemukakan bakat minat kita. Macam-macam kita masih ada bakat minatnya kan? Ada. Nah kalau nggak ada, usahakan tidak salah. Usahakan kita bisa konsentrasi. Oke, bisa mulai? Bisa. Dimulai dari akhir. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Fauzan kena ya. Ulang, lanjut. 12, 13, 14, 15, 16, 16, 22, 3, 4, 28, 29, 31, 34, 36, 38, 39, Ya, beda sudah itu. 42, 4, 6, 7, 8, 9, Sampai 100 gitu kan? 2, 53, 64, 7, 8, 59, 2, 3, 4, Betul. Siapa nih? Si Aldi. Lanjut. 9, 1, 3, 4, 76, 7, 8, 9, 81, 8, 46, Udah? itu ya kok, angkat 3 kok. Oke. Cuma dua ya yang apa? Berarti yang berapa orang ini 5 orang ini konsentrasinya cukup bagus. Atau kau nak 5 orang dapat coklat? Atau kita dua lagi? Dua menang, oke. Yang lipatan? 3. Ayo, Pokoknya baca nggak 3 lagi. biasa ya. Dari sini lagi, lipatan 3. 4, 7, 8, 12 ya kan belum bisa datang ke 12 ya kita lah. Lipatan 3. Iya, bubur sih. Ya, lipatan. 3, Berapa lagi apa lagi ya? Ulang lagi. 7, 8,
Tuh. Satu. Good. Bisa. Enggak dua. Empat. Empat belum satu lagi. Dua. Benar. Dua dua. Itu berapa kali? Dua lah dua. Satu. Boom. Tiga. Lima. Boom. Tujuh. Boom. 9. Boom. 11. Boom. Lanjut. Kan tadi dua orang. Boom. 15. 16. Berarti permainan hari ini adalah akhir kelas. Oke, udah mulai hangat? Udah? Apa bisa dilanjutkan untuk kegiatan berikutnya? Bisa? Bisa. Baik, setelah melaksanakan permainan tadi, nah ini ada absen kita, silakan diisi ya nanti. Si absennya dulu. kegiatan yang mana nanti Anda membaca satu orang per halaman. Nah, yang mana depannya udah dikirim ke handphonenya masing-masing. Nah, bisa kita mulai? Bisa? Bisa. Kita mulai dari siapa yang mau duluan? Yang kanan atau yang kiri? Yang kiri. Silakan Dimas. Baca satu halaman per orang. Mengubah suatu yang negatif menjadi positif. Barangkali seseorang mengejekmu karena kau bertubuh pendek, tinggi, kurus, atau berbeda dalam hal tertentu. Saya belajar bahwa hal tersebut kita merasa berbeda justru bisa membuat kekuatan terbesar kita. Saya tahu dikritik atau dihindari itu menyakitkan. Namun, mengalami rasa sakit itu juga
juga bisa menjadikanmu pribadi yang lebih bersih, empati, mengerti, dan bersyukur. Kau mungkin pernah mendengar pepatah atau bahkan dari lagu Kelly Clarkson yang berbunyi, "What does it makes you stronger?" Pada hari-hari buruk saya berpikir itu benar, tapi rasanya tetap saja menyakitkan. Itu juga benar. Namun, kau bisa menggunakan ejekan mereka sebagai motivasi untuk bertumbuh menjadi lebih bijaksana, lebih kuat, lebih pandai, dan lebih percaya diri dari sebelumnya. Apa yang tidak membunuhmu akan menjadikanmu makin kuat. Kalau seseorang melukaimu, jadilah pribadi yang mengulurkan tangan kepada orang yang sedang terluka. Kalau kau tidak diperlakukan dengan penuh kasih, ubahlah pola itu dengan menawarkan kasih kepada orang lain. Kalau tak ada seorang pun yang mau berdiri bagimu, berdirilah bagi orang lain. Pesan saya sederhana, kalau seorang pria yang tidak memiliki tangan dan kaki bisa mengandalkan tangan seperti kemudian, siapapun bisa melakukannya. Saya memberi kesempatan bagi diri sendiri yang tidak sempurna beserta seluruh pengalaman buruk saya ini. Dan lihatlah apa yang terjadi. Kau tahu apa yang terjadi dalam hidup kita, bukan tentang kesempatan, itu tentang pilihan. Saya dan engkau mungkin tidak bisa menghentikan para pembuli, dan seseorang berpikir pendek untuk mengatakan dan melakukan hal-hal menyakitkan. Tapi kita semua memiliki kekuasaan tertinggi, kekuasaan untuk memilih cara menanggapinya dan menjalani hidup kita. Takut pada kegelapan. Sejak dulu saya selalu rentang pada kecemasan dan kekhawatiran. Tetapi setelah menjadi seorang ibu, kecemasan dan kerentangan menjadi semakin pekat sehingga pengalaman soal kebahagiaan. Rasa syukur dan perasaan berpulang terasa seperti keadaan penuh waktu yang begitu berat. Selama bertahun-tahun, ketakutan saya akan terjadi sesuatu yang buruk pada anak-anak saya justru menghalangi saya untuk merangkul kebahagiaan yang saya dengan sepenuh. Setiap kali saya melunak dan mendekati perasaan bagian penuh tentang anak-anak saya dan besar cita saya pada mereka. Bayangkan terjadi sesuatu yang buruk. Saya membayangkan saya akan kehilangan segala dan sekejap. Awalnya saya pikir saya tidak waras. Apakah saya satu-satunya orang ini yang melakukan ini? Ketika tak ada habis, saya dan mulai menolaknya. Saya menyadari bahwa sikap saya itu berkaitan dengan perasaan takut, kekurangan, dan tantangan. Yang mengetahui bahwa itu adalah emosi yang sangat universal. Saya mengumpulkan keberanian untuk membicarakan pengalaman saya. Kepada kelompok yang terdiri atas 500 orang tua yang datang ke salah satu ketambah kesuruhan saya memberi contoh. Saya berdiri memperhatikan kuku saya yang sedang tidur, merasa ditelan oleh rasa syukur, lalu direnggut dari perasaan bahagia dan syukur oleh gangguan murid yang sedang terjadi padanya. Ruangan menjadi sunyi senyap. Saya pikir, kok astaga, saya sudah berjalan. Sekarang mereka semua berpikir. Dia bilang, bagaimana caranya kita keluar dari ruangan itu? Kemudian tiba-tiba saya mendengar suara seorang perempuan yang duduk di belakang. Bukan tangis yang ditahan, tapi tangis tersiksa. Suara itu dilanjutkan oleh seorang yang duduk di depan dan berteriak, oh astaga, mengapa kita melakukan itu? Apa artinya ini? Seluruh aura itu meletup oleh kesadaran para telah saya bekal. Sebagian besar dari kita pernah mengalami berada di tepian kebahagiaan, lalu dikuasai oleh kerentanan dan terjungkal ke dalam ketakutan. Sampai kita bisa menoleransi kerentanan dan mengubahnya menjadi rasa syukur. Perasaan cinta yang tepat seringkali memunculkan perasaan takut kehilangan. Jika saya harus meringkas apa yang telah saya pelajari tentang perasaan takut dan kebahagiaan, inilah yang akan saya katakan. Kegelapan tidaklah menghancurkan terang, ia justru merumuskannya. Ketakutan kita pada kegelapan yang mendesak kebahagiaan kita ke bawah bayang-bayang. Ini adalah saat cemas dan penuh ketakutan, dan keduanya menunggu perasaan berkurangan. Kita takut kehilangan apa yang paling kita cintai, dan kita benci bahwa tidak ada jaminan apapun. Kita berpikir jika kita tidak bersyukur dan tidak merasakan kebahagiaan,
kita tidak akan terlalu terbuka. Kita berpikir jika tidak bisa mengalahkan kerentanan dengan membayarkan kehilangan, kita tidak akan terlalu ternyata salah. Sebenarnya ada satu jaminan jika kita tidak mempraktik rasa syukur dan tidak memperbolehkan diri untuk mengenal kebahagiaan, kita melakukan dua hal yang sebenarnya memelihara kita di saat-saat buruk yang tidak terhingar. Yang saya jelaskan di atas adalah perasaan berkurang terhadap keamanan dan kepastian. Tetapi ada jenis perasaan berkekurangan lainnya. Teman saya menulis sebuah buku hebat berjudul The Soul of Money. Di dalam buku ini dia menjelaskan mitos dari kelangkaan. Bagi saya dan bagi banyak dari kita, pikiran pertama yang muncul ketika kita bangun pagi adalah saya tidak cukup tidur. Selanjutnya saya tidak punya cukup waktu. Terlepas dari benar atau tidak, pikiran tidak cukup itu muncul dengan otomatis bahkan sebelum kita mempertanyakan tahu menelaahnya. Kita menghabiskan sebagian besar jam dan hari untuk mendengarnya, menjelaskan, mengeluh atau mencemaskan apa yang tidak cukup kita miliki. Kita tidak cukup berolahraga, kita tidak cukup bekerja. Laba kita tidak cukup besar, kekurangan kita tidak cukup besar. Kita tidak punya alam liar yang cukup luas. Kita tidak punya cukup waktu di akhir pekan, dan tentu saja kita tidak punya cukup banyak uang. Kita tidak cukup langsing, kita tidak cukup pintar, kita tidak cukup cantik atau bugar atau berpendidikan atau sukses, atau cukup kaya. Bahkan sebelum kita duduk di tempat tidur, sebelum kaki menyentuh lantai, kita sudah tidak memadai, sudah ketinggalan, sudah kalah, sudah kekurangan sesuatu. Dan pada saat akan tidur di malam hari, pikiran kita berlomba dengan daftar panjang dari apa yang tidak cukup kita dapatkan, tidak cukup kita selesaikan pada hari itu. Kita tidur dengan dibebani oleh pikiran-pikiran itu dan terbangun ke alam pikir serba kekurangan. Apa yang dimulai sebagai ekspresi sederhana tapi kehidupan yang serba bertugas, atau bahkan kehidupan yang memiliki tantangan, tumbuh menjadi pembenaran yang kuat terhadap suatu kehidupan yang tidak puas. Ketika membaca paragraf itu, saya mengerti mengapa kita adalah bangsa yang lapar dan akan lebih banyak kebahagiaan, karena kita dilakarkan oleh kita adanya rasa syukur. Lain berkata bahwa menghadapi kekurangan bukanlah berarti mencari kelimpahan, tetapi memilih suatu cara pikir berkecukupan. Di setiap situasi, kita masing-masing mempunyai pilihan untuk melangkah mundur dan melepaskan cara pikir. Setelah melepaskan perasaan berkarungan, kita menemukan kebenaran yang menunjukkan dari kecukupan. Kecukupan bukanlah dua langkah lebih tinggi daripada kemiskinan atau satu langkah sebelum kelimpahan. Kecukupan bukanlah suatu ukuran dari nyaris cukup atau lebih dari cukup. Kecukupan sama sekali bukan soal jumlah. Kecukupan adalah suatu pengalaman, suatu konteks yang kita buat, suatu pernyataan, suatu pengetahuan bahwa ada kecukupan dan bahwa kita ini sudah cukup. Kecukupan ada di dalam diri kita masing-masing dan kita dapat memanggilnya untuk maju ke depan. Kecukupan adalah suatu kesadaran, suatu perhatian, suatu pilihan yang disadari akan cara berpikir kita terhadap situasi kita. Perasaan kelangkaan atau berkekurangan adalah bahan bakar bagi kesan-kesan yang menentukan kita. Di dalam penelitian terdahulu saya tentang perasaan malu, dan di dalam penelitian yang lebih baru ini saya menyadari bahwa banyak dari kita yang mempercayai gagasan bahwa sesuatu haruslah luar biasa untuk mendatangkan kebahagiaan kepada kita. Di dalam buku Kitab It Was Journey, saya menulis tampaknya kita mengukur nilai dari sumbangsi orang-orang dan terkadang terlalu mereka dengan kadar pengakuan publik terhadap mereka. Dengan kata lain, harga diri diukur oleh ketenaran dan kekayaan. Budaya kita sangat mudah menyepelekan para pria dan wanita pekerja keras yang biasa dan pendiam. Pada banyak peristiwa yang kita menyangkakan biasa dengan membosankan, atau yang lebih berbahaya lagi biasa telah menjadi sinonim dengan tidak berarti. Saya rasa saya paling banyak belajar tentang nilai biasa dari wawancara saya dengan para pria dan wanita yang telah mengalami kehilangan yang sangat besar. Misalnya kehilangan anak,
kehilangan anak, kekerasan, pemusnahan massal, dan trauma. Kenangan yang mereka anggap paling bermakna adalah momen sehari-hari yang biasa. Jelas bahwa kenangan mereka paling berharga terdiri dari kumpulan momen biasa yang mereka berharap agar orang lain mau berhenti lama untuk bersyukur atas momen-momen seperti itu beserta kebahagiaan yang menunjukkannya. Kebahagiaan adalah apa yang terjadi pada kita ketika kita memperbolehkan diri kita untuk mengenali betapa indahnya sebenarnya segalanya. Marianne Williamson. Baik, setelah membaca materi tadi, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, tidak ada. Oke. Bagaimana perasaan Ananda setelah membaca materi tersebut? Ada yang silakan? Saya merasa diri saya kemarin terlalu lemah untuk berperilaku buruk yang telah saya alami. Oke. Yang lain? Gimana perasaannya? Yang lain? Ya, Ageno. Saya merasa sedih karena baru saja ternyata tekanan yang pernah saya alami bisa menjadikan saya tantangan untuk sukses. Oke. Merasa sedih? Ya, Ageno. Ada lagi? Ya, Dimas. Setelah membaca buku ini, saya merasa bahwa diri saya berhak untuk lebih bahagia dan bersyukur. Berhak untuk lebih bahagia dan bersyukur. Yang lainnya gimana ini? Gimana perasaannya? Si Gani. Ya, Gani duluan. Saya merasa apa yang telah diceritakan itulah perasaan saya sekarang. Berarti sama ya? Ya, oke. Saya sedih karena ternyata memang semua dari kita pernah merasakan hal-hal yang tidak baik, Bu. Karena kita merasakan hal-hal yang tidak baik. Gimana, Aldi? Nggak ada? Gimana perasaannya? Atau si yang sebelah sih? Saya merasa sama dengan apa yang diceritakan dari masa tersebut. Jadi merasa tersentuh. Ada lagi tak? Tuh. Tidak. Ternyata perasaan Anda ada yang beradu ya, yang dirasakan setelah membaca materi yang tadi. Ada juga rasa sedih, bahagia, dan juga ada yang bersyukur. Dan gimana perilaku Anda mengenai materi yang Anda baca tadi? Ya? Lakunya adalah kita harus selalu positif thinking terhadap apa yang telah terjadi kita karena semua akan ada berubah. Positif thinking karena semua ada. Oke. Yang lain? Ya, Dimas? Lanjut. Mana dulu? Aldi lagi. Perasaan bersyukur bahwa memang kekurangan kita dapat menjadi tantangan yang menjadikan ini banyak sendiri. Aku yang dapat adalah perilaku yang memperbolehkan dirinya mengenali betapa indahnya sebenarnya segalanya. Lanjut. Perilaku yang dapat diambil adalah mengubah pikiran negatif menjadi positif agar dapat belajar dari apa yang telah dipahami. Perilaku yang dapat diambil adalah apapun yang menjadi kesusahanmu, belajarlah dari hal tersebut karena bisa jadi itu menjadi sumber kebahagiaan. Lanjut, Ageno. Ketika kita dihadapkan pada sesuatu yang membuat kita Ada lagi udah semuanya ya. Nah, jadi dari materi tadi banyak perilaku yang dapat kita ambil dari kegiatan tersebut, dari materi yang telah kita baca. Nah, pernahkah Ananda berada di posisi tersebut?
Nah, mana? Sangat tidak saya di posisi itu karena apa yang saya dapat sudah mendapat di pikiran saya. Lanjut, apa lagi? Ya lagi. Lalu apa yang saya sudah tidak ada hal yang bisa dipikirkan. Ya Aldi. Apa yang kita kali ini karena lalu berpikir kalau semua yang terjadi itu ada hikmahnya. Yang milik makna aja. Ya. Namun, tapi tidak sepenuhnya negatif karena saya juga merasa mungkin semua terhadap hikmah dan pengertian di akhir nanti. Jadi kita baca ya. Selanjutnya sini Mas. Saya sampai tak menyerahkan semua sebelum selesai. Ya. Gimana? Siapa? Menurut saya sampai menarik dari kehidupan sosial karena salah satu buruk semuanya buruk. Berarti semuanya pernah merasakan apa kesan dan kesimpulan Ananda setelah membaca materi tersebut. Ada yang bisa? Ya. Saya merasa lebih tenang Bu, dan kita harus berusaha menjaga pikiran negatif kita untuk menjadi lebih bahagia. Good. Silakan. Saya bahagia. Saya bahagia ada pertemuan ini. Banyak adalah apa yang kita lakukan yang terjadi. Kita harus bisa menjaga emosi dan pikiran kita lebih bahagia. Bisa menjaga pikiran kita. Oke. Siapa lagi Nak? Ya Dimas. Saya senang bulannya kita tidak boleh memikirkan apapun yang berbeda. Ya Kevin. Senang Bu, karena memang semua yang dipikirkan dan kita lakukan belum tentu terjadi. Mari kita berpikir lebih positif agar lebih bahagia. Bu, Ya Aldi. saya merasa senang dan dapat disimpulkan bahwa pikiran negatif itu tidak selalu terjadi. Makanya kita selalu berpikir positif apapun yang kita alami. Iya. Gimana? Tadi? Saya merasa lebih baik Bu. Yang saya dapatkan adalah tidak semua terjadi pembelajaran kita menjadi lebih baik Bu. Jadi gimana cara? Oke, nah berarti kesimpulannya kita harus berpikiran positif. Nah, jadi apapun yang kita pikirkan negatif itu belum tentu itu akan terjadi. Ya, apa pesan Anda untuk kita hari ini? Ya, Dimas? Harus selalu berpikiran positif, Bu. Harus berpikiran positif. Lagi ke sana. Saya harus menjauhi pikiran dan sikap negatif agar menjadi lebih bahagia. Oke, jauhkan pikiran negatif. Saya tidak memikirkan hal buruk Bu, karena belum tentu buruk. Iya, jangan berpikiran buruk. Ya, diganti. Saya harus menjaga emosi dan pikiran agar lebih bahagia. Saya harus menjadi lebih baik dengan menjaga pikiran yang positif. Menjaga pikiran dan emosi. Iya. Ya, Adi? Pesan Hal yang terjadi dalam harus dipikirkan. tidak harus dipikirkan hal yang negatif. Ya, Ramiro. Saya harus menjaga pikiran saya dari hal yang negatif. Kita harus selalu berpikiran positif. Setelah sampai kesimpulan tadi, ini ada lembaran evaluasi yang mana masing-masing Anda akan mengisinya.
Sudah? Kumpulkan. Oh, terima kasih rekan-rekan semuanya telah mengisi ini. Dan kegiatan kita hari ini udah pada tahap akhir. Untuk kegiatan selanjutnya minggu depan, yaitu mengenai materi belajar dari pengalaman hidup.